Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 14 Juni 2025. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas Tuhan di hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Sabtu, tanggal 14 Juni 2025, diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul dari renungan ini, menyerah dalam kepercayaan. Menyerah dalam kepercayaan. Mengawali penjelasan renungan ini, saya mau memulai dengan mengajukan pertanyaan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan arah atau keadaan, apa yang kita lakukan? Mari kita melihat pengalaman Rasul Paulus saat mereka berlayar di tengah laut menuju Roma sebagai tujuan akhir perjalanan mereka pada waktu itu. Dikatakan kapal tertangkap badai dan tidak dapat menghadap angin. Lalu mereka, para pelaut atau para awak kapal, membiarkan kapal terbawa arus, gelombang, dan hanyut. Satu hal yang mau dijelaskan adalah saat kapal mereka tidak mampu lagi melawan angin, mereka pun melepaskan kendali dan membiarkan kapal terbawa oleh badai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata ini bukanlah tindakan putus asa, tetapi satu keputusan untuk bertahan dalam situasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Apa yang terjadi? Para pelaut itu tahu benar keterbatasan kapalnya ketika gelombang dan angin datang dengan kekuatan penuh. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerahkan diri, bukan karena kalah, tetapi karena itulah jalan satu-satunya untuk bertahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dan renungkan dari firman Tuhan pada hari ini? Pertama, menyerah dalam kepercayaan. Kapal yang hanyut mewakili kondisi kita manusia pada saat kita menghadapi banjir masalah atau badai masalah kehidupan.
Di sini kita tidak selalu bisa berlayar melawan arus sebagaimana pada umumnya dilakukan banyak orang, termasuk pelaut. Ini berarti bahwa situasi yang ekstrim atau dalam situasi yang ekstrim, maka iman kita bukan soal mengendalikan arus tantangan hidup maksudnya, tetapi justru harus menyerahkan diri kita kepada kendali Allah. Konkretnya, agar kita selalu menyadari bahwa terkadang iman terbaik bukan tentang mengupayakan kemenangan, tetapi tentang percaya bahwa Tuhan tahu arah angin dan Tuhan sendiri akan mengarahkan langkah kita sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi, karena kita tidak selalu bisa mengendalikan setiap situasi, baiklah kita menyerah dalam kepercayaan kepada Tuhan. Menyerah dalam kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, melepas bukan menyerah. Saat kapal tidak bisa melawan badai, mereka membiarkan badai membentuk arah. Demikian juga dengan kita. Perlu belajar melepaskan kendali dalam doa. Bukan merasa frustrasi karena tergendala. Kita, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang percaya diajak untuk bertumbuh. Bukan hanya pada saat merasa kuat, tetapi justru ketika badai hidup datang. Iman sejati akan tumbuh saat kita menyerahkan kesulitan itu kepada Tuhan. Jadi, saat kita tidak bisa menghadapi angin atau badai kehidupan, karena memang ada batas usaha kita sebagai manusia, kita tidak bisa mengontrol semua. Belajarlah untuk menyerahkannya kepada Allah. Berserah dengan yakin kepada Allah. Berserah dengan yakin kepada Allah. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serahkan hidup dalam percaya, bukan menyerah pasrah. Dikatakan, para awak kapal membiarkan kapal terbawa angin atau arus gelombang. Dalam badai kehidupan ini, sering terjadi pilihan kita bukanlah melawan badai, melainkan menyerahkan diri dan percaya bahwa Tuhan menjaga dan memimpin kita. Ini berarti bukan pasif atau pasrah kosong, melainkan suatu aksi iman yang sadar. Aksi iman yang memutuskan, aku tidak bisa menghadap angin, menentang badai, namun aku tetap ingin hidup. Karena itu, aku biarkan Tuhan memilih jalannya bagiku. Aku biarkan Tuhan memilih jalannya bagiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam hidup ini, saat kita menghadapi badai, masalah keluarga, sakit penyakit, kegagalan, kehilangan orang yang dikasihi, dan lain sebagainya, marilah kita belajar menyerahkan kendali kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan tetap mengarahkan kapal hidup kita ke tujuannya, ke tujuan Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pada hari ini. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu ya Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami masing-masing. Dan saat ini
Kami mengingat saudara-saudara kami, keluarga, orang-orang yang kami kasihi, jemaat Tuhan yang dalam keadaan berduka, terutama karena kehilangan orang yang dikasihi atau ditinggalkan oleh anggota keluarga karena kematian. Tuhan, kami memohon, berilah mereka kekuatan dan penghiburan, tapi juga harapan yang baru, bahwa Tuhan akan terus menyertai dan mendampingi mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit, yang dalam perawatan atau pemulihan, baik di rumah sakit, di rumah masing-masing atau di tempat lainnya. Kiranya Tuhan berkatilah proses perawatan, pengobatan, pemulihan yang sedang mereka jalani. Jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya itu membawa kebaikan bagi mereka semua. Berkati juga ya Tuhan anggota keluarga yang menjaga atau mendampingi orang-orang yang dalam keadaan sakit. Tuhan, hari ini kami juga bawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan hidup berat, yang akan mengambil keputusan penting. Biarlah hikmat Tuhan yang memimpin hati, pikiran, dan jiwa mereka, sehingga saat mengambil keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini juga kami berserah diri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin hidup kami, agar kami boleh melakukan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami pada hari ini. Semua itu membawa sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.